Jadi itu bukan lagi karena ibunya pasca melahirkan itu gitu. Bukan pasca melahirkan, maksudnya ibunya bukan lagi dikatakan kematian selama kehamilan. Itu ya. Walaupun dia sudah lahir bayinya, sudah 42 hari pasca persalinan. Kemudian untuk memudahkan identifikasi kematian ibu dalam keadaan di mana sulit menentukan penyebab kematian, digunakan kategori lain yaitu kematian seorang wanita saat hamil atau dalam 42 hari pasca persalinan. Kemudian terlepas dari penyebabnya, penyebab kematiannya itu menurut WHO. Bersama juga dengan definisi yang di atas tadi, kemudian perhitungan angka kematian ibu adalah jumlah selama periode tertentu per 100.000 kelahiran selama periode yang sama. Jadi memang kan kematian ibu selama kehamilan itu masih ada, tapi sudah lumayan ini ya, ada yang kita tidak bisa prediksi sebenarnya. Tapi kalau misalnya lihat dari hasil penelitian dari orang lain, ada yang kalau dulu lebih meningkat, sekarang agak menurun, gitu. Jadi itu kan ada disebutkan bahwa bukan karena penyebab kecelakaan atau insidental. Gini misalnya dia hamil, kemudian dia terjatuh dan misalnya dia terbentur perutnya atau pas waktu dia kecelakaan, kemudian dia misalnya dia menuruni anak tangga, dia turun ke bawah kemudian terpeleset. Nah, itu bukan alasan kematian ibu. Jadi memang bawaan ibu saat hamil itu. Misalnya nih perdarahan, memang dari dia dan dari si janin. Nah, itu dia penyebab kematian ibu. Tapi kalau misalnya dari tadi terbentur, kecelakaannya itu yang di luar dari si ibu dan si janinnya tadi, satu badan itu memang kecelakaan gitu. Ngerti nggak maksudnya gimana? Paham? Paham ya? Jadi kalau misalnya dia perdarahan, kemudian kematian kecacatan bayi atau apa, itu memang dari dalam ibu sama janinnya itu. Tapi kalau misalnya yang kecelakaan di luar itu tadi bukan dikatakan kematian ibu. Dia memang meninggal ibunya, tapi bukan sebabnya bukan karena si ibu dan si bayi, si janin, gitu ya. Paham ya? Kemudian angka kematian ibu merupakan indikator kesejahteraan perempuan. Indikator kesejahteraan suatu bangsa sekaligus menggambarkan hasil capaian pembangunan suatu negara. Nah, itu makanya perempuan itu derajatnya sangat tinggi. Jadi misalnya nih satu bangsa atau satu negaranya kaum perempuannya itu misalnya nih tidak merdeka, kemudian dia tidak angka kematian ibu, angka kesakitan ibu juga lebih tinggi yang perempuannya. Jadi kalau negara mengatakan ya satu bangsa itu terlihat buruk di mata dunia. Tuh. Makanya peranan perempuan itu sangat penting, sangat dia mendominasi satu bangsa gitu, perempuan. Bukan ini juga ya, maksudnya kalau misalnya lebih banyak perempuan dan laki-laki bukan menang perempuan, maksudnya gini, dia kalau dikatakan satu bangsa itu bagus, baik, itu bila perempuan angka kematiannya, angka kesakitan perempuan itu lebih sedikit. Kalau bisa tidak ada sama sekali. Tuh. Kemudian informasi mengenai angka kematian ibu juga sangat bermanfaat untuk perkembangan program-program peningkatan kesehatan ibu, terutama pelayanan kehamilan dan persalinan yang aman. Program peningkatan jumlah persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan, manajemen sistem rujukan, kemudian dalam menangani komplikasi kehamilan, persiapan keluarga, hingga suami siaga dalam menyongsong kelahiran. Yang pada gilirannya itu merupakan upaya menurunkan angka kematian ibu dan meningkatkan derajat kesehatan reproduksi. Makanya angka AKI dan AKB, angka kesakitan angka kematian ibu dan bayi itu memang
sangat penting. Jadi memang harus dipaparkan, jangan disembunyikan. Nah, sekarang malah banyak kalau penelitian tentang ibu, kematian ibu, kesakitan ibu itu memang sudah bukan hal yang aib lagi ya, bukan ditutupi ya. Sekarang malah memang harus dimunculkan ke dunia gitu. Karena kan itu satu pelopor supaya kita lebih memprioritaskan apa namanya, untuk si ibu, apa namanya, perhatian dunia itu untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian ibu tadi gitu. Jadi jangan disembunyikan. Makanya kalau misalnya petugas kesehatan yang ada baik di apa namanya, klinik, puskesmas, rumah sakit dan sebagainya, mereka harus memaparkan apa yang didapat di kenyataannya gitu. Jangan ditutupi atau apa takut entah malpraktek atau apa, pokoknya tetap diberitahu bahwa dalam sebulan ini ada 2 yang meninggal, ini karena komplikasi dalam kehamilan gitu, atau misalnya saat persalinan, atau apa namanya, adalah ya hal-hal yang lain menjadi penyebab kenapa si ibu meninggal, tuh. Nggak boleh nggak boleh ditutupin. Kemudian kesehatan reproduksi dan seksualitas sangat penting dalam pengembangan potensi manusia, serta pembangunan dan diakui sebagai hak asasi yang wajib dipenuhi. Kemudian oleh karena itu, perhatian terhadap masalah kesehatan ibu berarti menghargai dan melindungi hak asasi manusia, dalam hal ini perempuan, sehingga dapat menjadi kekuatan yang berpotensi mendorong kemajuan dalam upaya memenuhi prioritas pembangunan. Itu juga termasuk penyelesaian permasalahan ketimpangan gender, kesehatan, ketahanan pangan, dan ketersediaan air, serta anggaran untuk seluruh aspek kesehatan, agar dapat mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat. Jadi kesehatan ibu itu memang sangat penting. Dia mendominasi semuanya loh, bukan hanya kita melirik agar menurunkan angka kesakitan dan kematian ibu tadi, tapi lihatlah nih, dia berpotensi mendorong kemajuan dalam prioritas pembangunan, kemudian ketimpangan gender tadi, ketahanan pangan, sampai ketersediaan air pun itu dilihat dari bagaimana kesehatan si ibunya, bayangkan. Jadi bukan hal main-main, bukan hal sepele, hal kecil kalau si ibunya itu sakit atau sampai yang paling fatal sampai meninggal, oke? Nah, ini bisa kita lihat angka kematian ibu AKI. Nah, itu di Indonesia masih tertinggi di antara negara ASEAN. Dan tren penurunannya juga sangat lambat. Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia, itu dari data SDKI ya. Setiap hari ada 830 ibu di dunia, di Indonesia ada 38.000 nih. Berdasarkan AKI 305 orang meninggal akibat penyakit atau komplikasi terkait kehamilan dan persalinan. Itu berarti masih banyak kejadiannya saat hamil dan persalinan. Itu makanya kita penting untuk mempelajari kesehatan ibu dan anak ini itulah supaya kita juga turut andil untuk menurunkan bagaimana kita bisa menurunkan angka kematian si ibu dan si itu dari sumbernya dari apa namanya? Efek maternal mortality itu tanggal 16 Februari 2018 masih baru ya. Mungkin yang 2020 ini mungkin lebih update lagi datanya, bisa jadi masih ada juga yang meninggal akibat komplikasi kehamilan dan persalinan. Kemudian sebagian besar kematian tersebut seharusnya bisa dicegah dan diselamatkan. Artinya bila AKI masih tinggi, banyak ibu yang seharusnya tidak meninggal tetapi meninggal karena tidak mendapatkan upaya pencegahan dan penanganan yang seharusnya. Ini siapa yang bertanggung jawab? Yankes, pelayanan kesehatan ya. Tenaga kesehatannya juga harus lebih pengetahuannya lebih baik, teorinya juga lebih banyak, kemudian apa namanya? Ilmunya juga lebih update, prakteknya juga, alatnya juga lebih canggih. Jadi kalau misalnya pun belum canggih, setidaknya dia paham
ilmu-ilmu terbaru, bagaimana cara penanganan yang terbaru, kemudian yang paling penting itu apa, Dek? Ini, waktu, ya, kecepatan waktu itu. Jadi kita mainnya bukan jam, bukan menit, malahan detik. Sedikit saja terlewatkan, sedikit saja kita ragu untuk mengambil keputusan, akibatnya apa? Fatal, yaitu kematian. Jadi mainnya, kalau misalnya kita tunggu, ini lama nih tensinya atau pasang infus atau apalah. Tapi si ibu tadi udah mulai sesak, kemudian dalam hitungan detik matanya mulai, nadinya mulai melemah, tekanan darahnya, suhunya semuanya, tanda-tanda vitalnya sudah menurun dan akibatnya dia sudah meninggal gitu, sudah kehabisan nafas, telat sedikit saja. Jadi memang itu gerak cepat untuk menangani angka kematian ibu. Bisa kita lihat mengapa ibu meninggal. Ibu meninggal karena komplikasi kebidanan yang tidak ditangani dengan baik dan tepat waktu. Itu tadi ya. Mainnya bukan jam, menit, tapi detik. Malah kalau kita bilang setiap tarikan nafas itu berarti, itu sangat penting. Tuh, kalau misalnya kita bilang baru sedikit tarik nafas, nggak ada lagi. Jadi makanya alat, kemudian alatnya, petugasnya, jadi dia memang berpacu dengan waktu ya, tanggap. Walaupun kalian memang bukan basicnya keperawatan, kebidanan, bahkan kedokteran ya. Kalau anak mahasiswa kesehatan masyarakat ya, tapi setidaknya kalian tahu bahwa itu sangat penting. Nah, diprioritaskan kalau untuk si ibu. Nanti kalian kalau misalnya kerja kan ada bagiannya tuh kan. Kalau di puskesmas biasa di mana? Di ini kan bagian apa kalau anak kesehatan masyarakat? Ya? Ya, Bu. Persalinan juga ya. Ya, yang lain? Tolong lah responnya. Bu lagi tanya nih. Ibu coba ulang pertanyaan. Ya? Coba ulang Bu pertanyaannya. Ini kalau misalnya kalian sudah terjun ke lapangan, sudah bekerja. Nah, kalau anak kesehatan masyarakat biasa ditempatkan di mana kalau misalnya di puskesmas? Di bagian apa? Di ruang apa? Promkes, habis itu di bagian itu tergantung jurusan yang ambil, Bu. Karena kan kalau anak kesmas itu kan ada bagian-bagiannya lagi, Bu. Kalau kami kan kayak seperti penyakit tidak menular itu kami ditempatkan sebagian ada yang di Promkes kayak gitu. Untuk turun ke lapangan misalnya ke posyandu, ke lansia-lansia kayak gitu. Ya. Berarti kan hampir sama dengan pelayanan si perawat, si bidan sama si dokter tadi. Tapi setidaknya ibu kan kasih contohnya seandainya kalian yang memegang sendiri pasiennya. Jadi tidak boleh melampaui batas waktu tadi ya. Kita kasihnya bukan jam, menit, tapi detik. Nah, jadi berpacu dengan waktu kalau kalian masuknya ke Promkes atau ini kan memang nggak pegang pasien ya. Kalaupun pegang pasien paling ke konseling atau ini ya, maksudnya penanganan yang lebih serius kan ke perawat, dokter, dan si bidan tadi kan. Tapi kalian setidaknya kalau memang orang menganggap kita kalau kita sudah berseragam, baik putih-putih, seragam PNS, seragam Linmas gitu kan, yang penting kalian itu pasti perawat kata orang ya kan, apalagi orang tua zaman bilang ya kan, kalau udah pakai baju putih, pakaian putih-putih, tetap aja dibilang suster, dibilang perawat. Nggak mau tahu dia kalian bisa tensi atau tidak, itu mereka
nggak ini, tapi setidaknya kalian harus pelajari. Walaupun bukan bagian kalian ilmunya, tapi ilmu itu memang kaya ya. Jadi kalian juga harus mempelajari semuanya, ya. Paham ya? Paham, Bu. Bu. Kemudian sekitar 15% dari kehamilan atau persalinan juga mengalami komplikasi sampai 85%. Itu yang normal malah. Apalagi yang tidak normal, kalau yang normal aja 85%, yang tidak normalnya berapa, Dek? Bisa 100%, lebih malah. Persenan sampai 100%. Tapi kalau misalnya kita lihat dari yang tingkat yang normal saja 85%, SC yang tidak normal malah lebih dari 100 malah. Tapi kita kan tetap bulatkan ke 100%. Nah itu. Jadi memang paling penting itu untuk menurunkan angka kematian ibu. Kemudian sebagian besar kematian mana deh? Masalahnya ini sebagian besar komplikasi tidak bisa diprediksi. Kita tidak ada yang tahu, pasien datang ke kita sehat, sudah kita kasih konseling, promosi kesehatannya bagus, kemudian dia misalnya kita kasihnya asupan gizinya, apa yang harus dia lakukan, yang tidak boleh dilakukan, masih normal. Begitu dia menghadapi kehamilan dan persalinannya, kita tidak bisa tahu penampakannya nih orang ini, ibu ini sehat nih, mudah-mudahan nanti persalinannya juga lancar. Ternyata dia yang paling parah. Jadi kita nggak bisa, memang yang tahu itu kan kita kembalikan lagi sama yang di atas. Tapi setidaknya kita sudah memprediksinya, kita sudah kasih tahu ini loh Bu, kalau tanda kita kasih tahu yang normalnya dulu pertama. Itu kalau kita konseling. Nah, kalian nanti bagian konseling promosi kesehatan ya. Ibu ini kehamilannya normal, terus ini semuanya lancar lah, selama kehamilan juga tidak ada masalah atau apa kan. Jadi kita tetap memberitahu tanda dan gejala, tanda-tanda bahaya. Tanda dan gejala bahaya pada hamilnya, persalinannya, bayinya gitu semuanya. Jadi jangan yang normal saja yang kita beritahukan, tapi yang akibat yang paling parahnya itu seperti apa juga kita harus tahu. Jadi dia bisa kalau kita udah kasih tahu di depan supaya dia bisa cepat tanggap. Ini kok badannya kok rasanya lain ya. Ini saya harus langsung ke periksa langsung ke tenaga kesehatan, ya kan? Jadi jangan dikasih tahu yang bagus-bagusnya, yang nggak bagusnya kasih tahu tapi dengan konseling yang baik dan benar. Jangan pula ditakut-takutin jadi ibunya stres. Pulang dari tempat kita dia naik tensinya dan meninggal. Iya kan? Jadi kasih tahu baik dan buruknya itu yang pertama kali harus kalian lakukan. Jadi kalian juga kalau misalnya cuma ngomong aja mereka juga nggak paham. Itu tadi Ibu bilang, pelajari teorinya, dipelajari semuanya, baru kita enak konseling kasih ke orang lain gitu. Kemudian kenapa? Karena kan setiap kehamilan itu beresiko. Itu yang harus kalian tahu. Walaupun dia nampaknya, kelihatannya itu normal, tapi tetap ada resiko yang walaupun resikonya sangat kecil, tapi tetap bilang kehamilan itu adalah yang normal, tapi tetap beresiko, gitu ya. Jadi kita memerlukan kesiapan pelayanan berkualitas setiap saat atau 24 jam, 7 hari, 24 bagi 7 lagi nih. Agar semua ibu hamil melahirkan yang mengalami komplikasi setiap saat punya akses ke pelayanan darurat berkualitas dalam waktu yang cepat. Karena sebagian komplikasi memerlukan pelayanan kegawat daruratan dalam hitungan jam. Ada juga yang kehitungan jam. Pokoknya kalian harus pegang untuk kalian sendiri dalam hitungan menit, detik itu nggak akan kemana. Kalau cuman jam, masih bisa kita atasi, masih kita bisa ambil alat ini,
panggil si pasiennya, panggil keluarganya. Jadi kalau misalnya kita sudah menghadapi satu tindakan, jadi sebaiknya semua alat dan bahan sudah ada, pastikan sudah ada di dekat kita. Jadi kita bisa ambil ini itu nih tangannya gerakannya memang harus aktif. Dan ingat jangan lupa pula nanti dia suruh ambil gunting, kalian ambilnya jarum suntik. Diambil jarum suntik, kalian ambilnya kasa. Udah blank karena takut tadi, karena panik. Kita kok udah panik nggak tahu mau apa lagi. Itu keringat udah segede-gede bukan jagung lagi, malah batu ya. Saking takutnya tadi kalau ini meninggal di tangan kita itu mau gimana? Nanti dibilang kita, apalagi kita baru tamat nih, baru kerja nih, kita jadi malpraktek katanya. Padahal kita bisa, cuman karena kita panik tadi, jadinya tidak bisa melakukan apa-apa. Sayang. Jangan panik yang penting. Panik boleh, memang kayak mana nggak panik karena itu urusan nyawa. Ya. Kemudian penyebab utama kematian si ibu kira-kira 75% itu disebabkan oleh, nah ini dia, perdarahan yang parah. Itu biasanya paling banyak terjadi pasca salin. Perdarahan pasca salin. Kemudian infeksi biasanya pasca salin juga habis melahirkan. Kemudian tekanan darah tinggi saat kehamilan. Nah, itu preeklamsi dan eklamsi. Tekanan darah tinggi itu gini. Tensinya di atas 140, malah pernya itu per 90 normal ya. 140 per 100 per 110 tinggi. Jadi per sistolik sama diastoliknya itu tinggi-tinggi. Kita normal untuk usia kalian kan udah pernah ya Ibu bahas tensi kita normal ya 110 sampai 120. Kalau umurnya sudah 45 tahun ke atas sudah 140 sampai 160. Nah, kalau ibu hamil itu malah tensi normalnya 100 sebenarnya agak rendah, cuman kalau untuk hamil rata-rata seperti 100. Nah, kalau udah tinggi 150, 160, 170 dan bengkak preeklamsi ini dia tangannya. Kita kan kalau bengkak hamil itu paling di kaki ini dia hamil trimester 3 itu hamil 7 bulan, 18, 9 bulan. Nah, kalau misalnya bengkaknya sudah di tangan, di tangan, di kaki, bengkak, gendut. Terus kalau kita begini ya, kemudian dia gitu kan, nggak langsung gini, turunnya lama setelah ditarik, kulitnya itu turun agak lama itu ini ya tanda-tanda bahaya pada kehamilan. Jadi langsung dikasih konseling langsung ke petugas kesehatan. Jadi apapun kalian konselingnya tetap sebutkan yang baik dan tidak baik tadi. Tetap Ibu ingatkan kalian tanda dan bahayanya itu kasih tahu. Kemudian jika Ibu ada mengalami salah satu tanda bahaya yang saya sebutkan tadi, langsung periksa ke petugas kesehatan ya Bu. Langsung di rumah Ibu dekatnya di mana nih? Di klinik, di puskesmas, di rumah sakit, langsung datang ke sana gitu. Langsung periksakan. Jadi jangan terlewati kata-kata itu gitu. Kemudian ada partus lama atau macet. Ini persalinannya lama atau macet. Kalau dia sudah bersalinnya udah mau sudah dekat waktunya, kepala bayinya pun sudah muncul, tiba-tiba ibunya nggak sanggup ngedan lagi nih, nggak ada kontraksi lagi. Jadi kepala bayinya tertahan di vagina ibu. Jadi itu udah disebut macet. Atau kepalanya udah keluar, bahunya tinggal di dalam. Rupanya bahunya itu besar. Nah, itu akibat apa? Karena ibunya mungkin belum tidak sering memeriksakan diri ke petugas kesehatan. Makanya setiap bulan itu harus rutin. Ada atau tidak ada masalah saat kehamilan, saat persalinan, pasca persalinan itu harus dicek. Nah, rasa-rasa badan sini kalau udah nggak enak, cek aja gitu. Normalnya kan kita kalau periksa hamil itu kan ada 4 kali. Kalau bisa kan 9 bulan itu setiap bulan 9 kali. 1 bulan, pas 2 bulan, cek lagi, 3 bulan, cek lagi, 4 bulan sampai 9 bulan. Cek.
Jadi supaya apa? Terhindar dari bahaya bahaya-bahaya dalam kehamilan dan persalinan nantinya, gitu ya. Kemudian aborsi yang tidak aman, nah itu kalau digugurin bayinya sehat walafiat, kemudian dia misalnya nih hamil di luar nikah atau dia tidak mau punya anak dulu, kemudian dia datangnya kalau ke dokter Pak, ke klinik pasti nggak kasih kalau untuk digugurin bayinya, karena apalagi usianya di atas 4 bulan. Kita kan kalau dalam Quran kan udah disebutkan ya, 4 bulan itu roh sudah ditiupkan, nyawanya sudah ada ya, 4 bulan ya, rohnya udah hidup dia. Jadi kecuali misalnya digugurkan karena atas indikasi bayinya tidak berkembang, dia masih dalam bentuk gumpalan darah, belum bentuk janin, nah itu boleh. Bayinya tidak berkembang itu berarti tidak sehat. Atau ibunya flek terus, perdarahan terus, jadi akibatnya bisa mengganggu, membuat nyawa ibu hilang, jadi mending digugurkan. Jadi kalau aborsi yang tidak aman itu yang bisa menyebabkan infeksi atau tidak dengan orang kesehatan, itu juga bisa menyebabkan kematian. Karena apa? Pasti ujung-ujungnya perdarahan. Jadi jangan main-main deh dengan darah, kalau udah main banyak keluar darah itu, sedikit aja lewat langsung meninggal. Dan kita lihat lagi nih, sebanyak 7.000 bayi baru lahir di dunia meninggal setiap harinya. Itu kalau di Indonesia tuh 185 per hari. 185 orang per hari, Dek. Dengan angka kematian neonatus itu 15 sampai 15 per 1.000 kelahiran hidup. Harusnya 15 orang jadinya 185 orang per hari. Kan Indonesia ini besar, itu 185 seluruh Indonesia. Nah kalau misalnya di Banda Aceh, hari ini misalnya nih ada 2, di Banda Aceh lain ada 1, udah banyak, itu 1 hari. Bayanginlah 185 per hari, kasihan kan, sayang kan, sangat disayangkan. Itu tadi akibat banyak ya penyebabnya, akibat ibunya misalnya tidak mau memeriksakan diri, kemudian petugas kesehatan yang lalai, yang tidak update ilmu, yang tidak cepat tanggap untuk nolong si ibu dan si bayi. Tuh. Masalahnya masih itu saja, seputaran itu saja. Paling banyak ya karena si ibunya sendiri, karena bawaan dari hamilnya sendiri. Kemudian 3/4 kematian neonatal terjadi pada minggu pertama dan 40% meninggal dalam 24 jam pertama. Itu dia seminggu habis lahir dia 3/4 ya, 3/4 yang pertama kali seminggu kehidupan pertama habis lahir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hari pertama itu memang betul-betul kita jaga, kita rawat bayinya. Kalau kita bilang apa ya, kan ada tuh misalnya si ayah aja baru lahir nggak mau pegang, masih merah kali bayinya, kan ada. Itu memang kekhawatirannya memang harus kayak gitu, memang sangat hati-hati walaupun dia udah lahir, janganlah baru lahir udah dicium-cium banyak-banyak, dikucul-kucul pipinya, dimandiin asal-asal gitu. Itu memang dia sangat rentan. Kemudian kita kasih ASI. Artinya kita kasih terus-menerus kita kasih ASINya biar dia cepat besar. Kalau udah besar udah enak. Kalau masih terlalu merah tuh karena dia baru beradaptasi dengan dunia luar, itu sangat rentan minggu pertama. Kemudian kematian neonatal juga berkaitan dengan kualitas pelayanan persalinan dan penanganan bayi baru lahir yang kurang optimal setelah bayi lahir dan beberapa hari pertama setelah lahir. Bersama tadi dengan yang tadi. Kemudian penyebab utama kematiannya itu ada, kalau dari 2016 itu prematur, bayinya belum cukup usia 9 bulan udah lahir. Kemudian komplikasi terkait persalinan, misalnya asfiksia, dia kurang oksigen, bayinya itu tampak biru, menggap-menggap.
Dia mau nangis tapi dia sesak nafas, jadi kekurangan oksigen, kulitnya biru warnanya, nggak merah. Kalau normal kan bayi baru lahir itu warnanya merah. Nah kalau biru, kuning itu tidak normal lagi, abnormal. Kemudian infeksi dan cacat lahir. Nah kalau cacat lahir kan kita nggak bisa prediksi juga ya. Kadang kita cek ke dokter USG kan, kita lihat bayinya nggak nampak semua jarinya, nggak nampak semua kecuali pas waktu kita USG itu memang bayinya gini. Nah, ya nampak lah. Hidungnya ada lubang nggak dua, matanya dua nggak. Kan karena bayinya di dalam USG kan nggak dia kayak gini, dia pasti tutup mata ya kan. Kalau dilihat apa namanya hasil USG-nya. Jadi itu baru tangannya aja yang nampak, kakinya belum nampak. Jadi kita belum tahu dia ada cacat tubuhnya atau apa, belum tahu. Kalau dia udah lahir baru nampak. Tuh ya. Kemudian ini sumbernya dari KIVEC Newborn Reducing Mortality, yaitu 28 September 2018, masih baru juga nih. Nah ini lanjut lagi ke preeklampsi tadi. Biasanya orangnya bilangnya PE, preeklampsi, E-nya tuh eklampsi. Selain merupakan salah satu penyebab utama kematian ibu, preeklampsi atau eklampsi juga mempunyai kontribusi besar terhadap kematian janin dan bayi berlahir karena terkait asfiksia dan prematur. Nah, kalau ibunya tensinya tinggi terus, sebaiknya dia mengurangi konsumsi garam. Dia makannya apa, Dek? Hambar-hambar, nggak apa-apa, tahan dulu. Kalau udah makan garam sedikit, kakinya bengkak, ya bengkak. Kemudian apalagi mukanya tadi bengkak, muka, tangan, kaki itu bengkak aja. Kemudian dia takut kita apa, perdarahan. Nah kalau misalnya sudah perdarahan dia tidak bisa melahirkan normal kalau orang tensinya tinggi. Nah tensi tinggi itu juga dipengaruhi oleh keturunan. Kalau misalnya keturunannya memang ada darah tinggi itu resiko kali kalau untuk hamil. Dia hamil tapi itulah tensinya naik. Nah, usahakan apa? Setiap ada yang nggak enak badan atau tanda dan gejala saat kehamilan itu sering terjadi, dia harus, kalau kita bilang sebulan sekali kita harus cek ke dokter, dia malah harus lebih rutin, sebulan bisa 4 kali cek. Agak susah ya. Dan melahirkan juga harus operasi. Kalau iya 9 bulan deh, kalau nggak 9 bulan, 7 bulan dia udah lahir. Itu bahayanya apa tuh? Tensi tinggi saat hamil. Ada yang nggak keturunannya tensinya nggak keturunan tensi tinggi, tekanan darah tinggi, tapi dia bawaan hamilnya tensinya jadi naik. Jadi makanya kita bilang kehamilan itu kita tidak bisa prediksi dan kita anggap saja semua beresiko karena tiba-tiba aja udah apa namanya, waktu dia hamil, nih misalnya nih, contohnya ibu sehat ya, sehat kesana kemari masih bisa beraktivitas. Nah pas waktu hamil, kenapa nggak tertidur, kenapa nggak dipasang infus 9 bulan kehamilan itu dipasang infus, nggak bisa bangun di situ kamar mandi, di situ BAB, di situ BAK, di situ makan, di situ nggak bisa gerak sama sekali. Jadi nggak bisa kita bilang, nggak bisa kita lihat, kita prediksikan. Si A bilang si B bilang si C, padahal si A yang paling parah gitu. Kemudian perdarahan dan apa nih? Perdarahan itu dia meningkatkan kebanyakan ya bayinya lahir meninggal. Kadang ibunya juga meninggal. Dan kematian neonatal ini dia kayak tadi prematur, dia juga bisa kekurangan oksigen. Bayinya jadinya kulitnya warna biru. Kalau kuning dia kurang asupan vitamin D dan ASI. Dia harus banyak minum ASI kalau bayinya sudah kuning. Kalau normal kuning bayi itu kan seminggu sampai 14 hari lah, kurang lebih 2 minggu itu masih normal. Nah kalau misalnya udah lebih dari 2 minggu itu udah abnormal. Apalagi kalau bola mata kan hitam, yang putihnya itu jadi kuning, telapak tangan, telapak kaki juga kuning, itu fatal. Itu harus diperiksa ke petugas kesehatan.
Nah, ini ya lihat grafiknya angka kematian ibu beberapa negara nih. Di Laos sampai 350 orang. Kalau Indonesia 305 ini. Aki di Indonesia 305 per 100.000 kelahiran hidup. Kalau Malaysia 9 kali Malaysia, 9 kali Malaysia itu Indonesia, 5 kali dari Vietnam dan hampir 2 kali dari Kamboja. Jadi paling tinggi di Laos katanya nih 350, kita 305. Masih besar ya? Kemudian masalah tingginya angka kematian ibu dan angka kematian neonatal AKN di Indonesia itu kenapa? Pertama, ketersediaan data akuratnya gimana? Tuh, datanya itu harus dilapor sebulan sekali lah. Nah, jadi kejadian kadang ada yang ibu bilang ibu katakan di awal tadi, karena ada yang masih ditutupi, takut kenapa? Ini nih contohnya, misalnya kan satu desa, misalnya ini kampungnya di sini nih, satu desanya ini. Desa ini misalnya angka kematian dalam sebulan dia 5 orang, misalnya ibunya meninggal gara-gara komplikasi saat melahirkan misalnya nih. Kan dilapor paling cuma 1. Kenapa? Dia takut desanya itu buruk, jelek. Jadi nanti kan ada petugas kesehatan atau puskesmas atau di klinik di situ kan orang misalnya cek mau, padahal dekat seputaran di desa itu kan banyak desa lain, desa tetangganya kan. Misalnya ada orang yang memang hamilnya mau cek ke desa yang banyak angka kematian ibunya tadi. Dia nggak mau datang lagi dan fasilitas kesehatan di desa yang sudah banyak ibunya meninggal ini tadi tidak digunakan lagi, tidak ada yang mau datang lagi. Jatuh pamornya. Makanya mereka kadang ada yang tidak mau melaporkan kejadian AKI tadi, AKN tadi. Itu loh. Harusnya apa? Biar aja di publish saja nggak apa-apa. Kenapa? Jadi bisa jadi sorotan supaya desa ini bangkit dari keterpurukan. Jadi upaya menurunkan kematian ibu dan bayi tadi benar-benar difokuskan ke desa tersebut. Kenapa? Apakah dari masyarakatnya memang tidak mau hidup sehat? Apa dari petugas kesehatan yang tidak update ilmu? Atau mereka kurang memahami ilmu terbaru? Jadi mereka difasilitasi. Tapi ini masih ada yang memang tidak mau mengakui. Itu nggak boleh ya, fatal ya. Karena akibatnya bisa menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Itu tidak boleh. Kemudian efektivitas program, nah ini tadi. Dia sudah diberi update paling bagus ilmu terbaru, alat terbaru, dan keterampilan terbaru. Tapi apa namanya, si petugas kesehatan memang acuh. Alah, kami kemarin pakai alat ini aja bisa juga, kami pakai ilmu ini aja bisa juga. Itu anggap sepele. Jadi program yang sudah diberikan yang terbaru tidak digunakan. Itu juga fatal akibatnya. Kemudian tersediaan data akurat dan implikasinya. Misalnya nih, resiko tidak bisa mengetahui besar masalahnya sesungguhnya sehingga tidak bisa memonitor dan mengevaluasi keberhasilan dan atau kegagalan program. Kemudian AKI di Indonesia itu masih tinggi dan tidak turun. Apakah memang tidak turun atau naik? Atau data kurang akurat? Itu masih jadi tanda tanya besar. Jadi kalian sebagai calon-calon petugas kesehatan nantinya itu harus dapat jawabannya. Pas waktu turun ke lapangan, kenapa ini masih data yang kurang? Apa tidak update atau ini kalian tuh tugas kalian sebagai generasi penerus tenaga kesehatan yang selanjutnya, ya. Kemudian bila AKI di Indonesia sekitar 5 kali dari negara X, berarti negara X itu sebagian besar komplikasi kebidanan bisa ditangani, bisa dicegah, sudah dicegah atau ditangani. Maka seharusnya dari 305 kematian ibu per 100.000 kelahiran Indonesia, sekitar 240 orang kematian ibu bisa dicegah. Berarti kalau memang udah ditolong pun masih banyak juga dari 305 turunnya ke 240. Pokoknya dari 240 itu harus lebih turun lagi. Tuh, bayangkan ya, sayang 200 itu misalnya setahun segitu. Konon lagi setiap bulan segitu di Indonesia. Lebih parah.
pun apa arti lain dari kematian ibu? Bukan hanya masalah kematian ibu hanyalah puncak gunung es, itu kayak penyakit AIDS ya, dia paling puncaknya. Kemudian ibu yang menderita komplikasi atau sakit tetapi bisa diselamatkan lebih banyak jumlahnya, dan sebagian mengalami kecacatan akibat komplikasi, misalnya ada prolapsus, fistula dan lain-lain. Resiko kematian neonatal juga lebih tinggi. Itu ya. Oke, sampai di sini ada yang ingin tanyakan? Lanjut ya. Ya, Bu. Kemudian apakah pokok masalahnya ini sebagian besar komplikasi atau komplikasi kebidanan bersifat unpredictable ya, atau tidak dapat diprediksi kapan dan kapan terjadi dan siapa yang akan mengalaminya. Semua kehamilan juga berisiko, itu hampir sama seperti yang tadi. Sebagian komplikasi kebidanan harus segera diatasi dalam hitungan jam. Tetapi sebagian besar dapat diselamatkan bila saat komplikasi muncul segera mendapatkan pelayanan untuk mengatasi kedaruratan situasinya. Artinya, bila setiap ibu yang mengalami komplikasi harus mempunyai akses terhadap pelayanan kebidanan berkualitas setiap saat selama 24 jam. Nah, ini hampir sama juga kayak materi minggu lalu juga ya. Kerangka konsep pelayanan kebidanan berkesinambungan nih. Pertama nih terlambat, makanya jangan 3 terlambat ya. Terlambat 1, terlambat 2, terlambat 3 nih malah. Kalau yang pertama nih persalinan di tenaga kesehatan 85% itu 15% diperkirakan karena komplikasi, kemudian tidak dapat diprediksi tapi dapat dicegah. Itu kalau cepat, kalau lambat sedikit tidak bisa ditangani lagi. Kemudian yang kedua ada rujukan efektif. Salah. Dia pemanfaatan penolong persalinan terampil di Vaskes, fasilitas kesehatan itu. Pertama dia ada pencegahan komplikasi, identifikasi dulu komplikasinya itu seperti apa, kemudian pertolongan pertama terhadap komplikasi dan penstabilan sebelum rujukan. Jadi memang sebenarnya sebelum kita rujuk itu kita harus lebih dahulu kita yang menangani, karena dia datang ke tempat kita, masa kita langsung rujuk gitu kan, harus tangani dulu tempat kita. Misalnya nih, kalau misalnya kita pasang rujuk, kalau dirujuk itu pasiennya harus terpasang infus, kalau misalnya infus tidak terpasang, salah kita lagi gitu. Itu lihat dulu komplikasinya itu berat atau tidak. Yang penting infus itu memang segera pemberian pertama dia infus. Kemudian ketiga terlambat 3 misalnya dia kualitas pelayanan di rumah sakitnya dia mencapai rumah sakit tepat waktu. Nah kalau bayangkanlah sudah infus tidak terpasang, kita tidak sampai tepat waktu di rumah sakit, akibatnya juga fatal, ibunya bisa meninggal dengan segera. Kemudian ini kita lanjut aja, nanti bisa lihat lagi ya grafik dan tabelnya tadi, bisa kalian baca ulang nanti di rumah. Ini coba lihat, sebagian besar komplikasi bisa diselamatkan jika tenaga kesehatan di pelayanan kesehatan primer melakukan identifikasi dini komplikasi. Dia harus sedini mungkin pas waktu si ibunya periksa ke tempat kita harus tahu dulu nih ini bahaya atau tidak, tanda bahaya atau tidak, normal atau tidak, itu harus tahu dulu. Dan kemudian kita kasih P3K ya, pertolongan pertamanya dulu. Kemudian tenaga kesehatan juga bisa melakukan rujukan tepat guna, komunikasi efektif dia dengan rumah sakit. Jadi kalau misalnya data-data yang diperlukan, dokumen serta biodata lain tentang pasiennya saat dia datang ke tempat kita ya. Tapi kalau dia kita kalau hal merujuk, dia pas waktu dia datang jangan langsung kita
pasang infus dan pergi. Jadi siapin dulu data-datanya, karena kalau misalnya kertas itu tidak lengkap yang berisikan semuanya tentang keluhan si ibunya, kita langsung merujuk ke rumah sakit, mereka tidak mau terima. Takut mereka, karena nanti misalnya nih kejadian fatalnya di rumah sakit jadinya. Yang disalahkan di rumah sakit, padahal dari awal dia rujuk dari klinik atau puskesmas itu padahal di kita salahnya. Nah, itu juga bisa akibat buruknya apa kalau tenaga kesehatan yang disalahkan tuh gitu. Mereka bisa melaporkan ke polisi dan bisa dipenjarakan. Jadi, makanya data akurat, biodatanya, keluhannya itu kalau si ibu tidak bisa kita tanyakan keluarganya, suami atau keluarga terdekatnya yang ada saat dia datang. Itu harus kita tanyakan sampai detail. Memang butuh waktu ya, maksudnya kan kita harus rujuk, tapi setidaknya dia ikut mendampingi. Jadi selama perjalanan kita bisa menanyakan dengan yang mendampingi tersebut. Tuh. Kemudian rumah sakit juga bisa melakukan penanganan komplikasi tepat guna, cepat dan berkualitas. Kalau di rumah sakit kan alatnya biasanya lebih lengkap dari puskesmas ya. Kemudian yang bersama juga nih kayak tadi nih. Prioritas pertama pada pelayanan kebidanan neonatal itu dia berkesinambungan pada periode persalinan dan 24 jam pertama pasca salin. Karena periodenya itu sangat pendek dan proporsi kematiannya itu sangat besar. Itu tadi di situ dia hamil, di saat dia mau melahirkan, di situ dia usaha dia untuk melahirkan dan proses pengeluaran bayinya tadi, si bayinya lagi, jadi harus cepat untuk kita prosesnya itu terlalu cepat, jadi sehingga kita harus cepat juga tanggap dalam keadaan tersebut. Gitu. Dipastikan juga komplikasi ibu dan bayi juga harus segera terdeteksi dan dilakukan pertolongan pertama dan stabilisasi fungsi vitalnya. Jadi nggak boleh main-main ya. Nolongnya itu memang udah pasti sudah harus inilah. Kita kalau sudah sudah bekerja memang harus kompeten. Walaupun kita belum paham, ikut saja. Gitu, ikut saja. Nanti kan kita nggak bekerja sendiri, kita pasti ada teman sejawat dan yang lain-lain. Walaupun dia tidak sama dengan kita, misalnya jurusannya dia beda dengan kita. Tapi kita ikut nolong, ikut bantu. Nah, pada saat kita sedang kesusahan pun mereka akan ikut andil, ikut membantu kita gitu. Jadi kalau kita bekerja sendiri nggak bisa. Nggak boleh kalau kita sendiri saja. Kecuali misalnya dalam keadaan darurat kita memang tidak ada orang lain mendampingi. Nah, kita tuh harus bisa. Jadi kalian Ibu pesankan ke kalian memang harus tamat kuliah itu memang harus kompeten, jadi orang yang bermanfaat untuk orang lain. Nah itu kalian harus siap. Jadi bukan hanya kita belajar dapat ijazah udah, bukan, tapi untuk bekerja itu memang harus siap pakai, tenaga siap pakai ya. Kemudian dipastikan ibu dan bayi segera dirujuk dengan stabilisasi dan monitor, ini tadi yang kita bahas. Kemudian dipastikan komunikasi dengan rumah sakit rujukan terjadi secara efektif dan tepat waktu untuk mencegah rukuan multiple atau zigzag. Jadi kalau misalnya kita mau rujuk itu kan ada secara vertikal, ada horizontal ya. Jadi gini dia. Jadi kalau komunikasi tadi, kalau misalnya pun tidak sempat berkomunikasi, kita kan ada yang kita datang dengan membawa pasien dan yang mengambil pasien kita kan pasiennya tetap dibawa, tapi kita nanti kan kalau yang merujuknya itu kan ada tidak semua masuk atau bahkan yang datang pun tidak masuk, tidak diperbolehkan masuk. Kalaupun dikasih masuk 1 orang lah. Dan yang lainnya bisa ditanyakan oleh petugas yang lain juga. Jadi yang terima pasien tadi dia tetap langsung nolong si pasien, tapi yang teman-temannya tadi itulah mereka yang berkomunikasi secara efektif.
Nah, itu juga kita tidak boleh berbelit-belit cara kita menyampaikan ini kondisi pasien saat datang tempat kita ini seperti apa, kemudian dia butuhnya apa, saya lihat nih bahayanya seperti ini nih, kalau fatalnya seperti ini. Nah, itu diberitahukan dengan dokumentasi yang lengkap tadi, kertas-kertas tadi kita bawa, kita kasih serah terima ke rumah sakit. Itu yang paling nomor 1. Kalau tidak ada kertas-kertas itu yang data-data yang update tadi yang dapat dari pasien yang itu kalau kita nggak bawa mereka nggak mau, nggak terima dia. Kemudian kalau rujuk ya harus tepat waktu ya. Ini sama juga dia harus untuk prioritas pertama itu harus ada kesinambungan pelayanan kebidanan 24 jam 7 hari. Dia berarti Senin sampai hari Minggu itu tetap ada pelayanan. Kalaupun tidak, kalau misalnya pas puskesmas sekarang ada yang ponet itu ya, 24 jam masih terima pasien walaupun sudah malam hari itu kan. Memang petugas kesehatannya kan ada yang jaga, ada dokter jaga, ada bidan jaga atau perawat jaga, mereka tetap ada di stay berapa orang, nanti kan ganti shift-nya. Tuh, kalau siang hari memang ada selalu mereka nih, kalau hari Sabtu aja puskesmas paling cuma sampai setengah hari ya, sampai jam 1 ya. Kalau sekarang malah karena kondisi kita sedang COVID-19 ini, malah mereka semuanya setengah hari cepet, nggak sampai sore lah. Tuh. Kemudian ketersediaan SDM juga yang kompeten di setiap tingkat pelayanan, jadi tidak bukan asal-asal kita kita ditarik untuk menjadi tenaga kesehatan, bukan hanya ada nih orang yang terlalu pintar tapi dia tidak bisa, skillnya tidak ada, itu rugi. Tapi kalau misalnya dia tidak pintar tapi skillnya dapat, skillnya dia mampu melakukan misalnya nih ya tensi. Kalian diajarin nggak tensi? Enggak, Bu. Enggak, Bu. Ada kok nggak salah Ibu, anak kesmas yang kakak lightingnya kemarin kayaknya ada. Pelajari tensi itu ada kayaknya. Kayaknya belum, Bu. Misalnya kita pintar, tapi kita tidak bisa melakukan. Misalkan kalau ditanya ini saya bisa semua. Begitu pas waktu ada pasien depan dia ngomong pun dia kaku. Atau bilang apa ya. Nah itu juga nggak boleh. Kalau bisa dia pintar, skillnya bisa, keterampilannya juga. Dia cepet tanggap, tangannya main, kemudian konselingnya bagus. Nah itu yang lebih kalau bisa kita masuk ke mana nih, lagi wawancara pekerjaan ya. Nah, yang kayak gitu yang perlu ini ya, yang mereka suka gitu. Kemudian kalau misalnya kita juga bisa dua-duanya tapi kita hanya diam saja ya, itu juga diragukan. Jadi kita benar-benar harus berani. Jadi kalau kita malu-malu orang nggak mau. Suruh kita pun, ajak kita pun nggak mau. Jadi pas datang pasien ke kita, orang karena kita tadi diam-diam aja nggak, males capek gitu kan. Jadi mereka gitu juga nanti pas waktu kejadian tempat kita tidak ada yang membantu kita. Jadi orang yang kayak gitu yang bisa dipekerjakan dengan baik. Jadi SDM-nya pun bertambah ya. Kemudian kebijakan tentang standar pelayanan yang jelas termasuk juga perencanaan pelatihan SDM. Nah, jadi kalau misalnya kita sudah terampil, skill kita bagus tadi, kemudian konseling kita juga bagus, teori kita memang sudah banyak, kita hanya menjalankan tugasnya saja. Nah, kita tinggal menambah ilmu dengan pelatihan, seminar, nah itu SDM-nya, tenaga kesehatannya. Kemudian kebijakan tentang sistem rujukan itu yang jelas, langsung ke rumah sakit rujukan pada kasus darurat. Nah, kalau misalnya rujukan itu kan dia ada rumah sakit tipe A, tipe B, tipe C, tipe D ya. Jadi kita kan rujukannya kalau bisa harus ke rumah sakit yang tipe A. Kalau dari rumah sakit ke B ke A juga bisa. Kalau kita di sini Zainal Abidin, kalau di Losmawe rumah sakit Cut Mutia ya, Losmawe. Nah, rumah sakit rujukan tipe A. Kalau bisa langsung. Makanya kalau misalnya ada dari Aceh Besar, dari Melabo, dari Biren, Takengon semuanya rujuknya ke Zainal Abidin. Karena dia yang tipe A.
yang bagus, yang alatnya dan lebih lengkap dari tipe B, C itu. Kemudian apalagi prioritas keduanya itu meningkatkan kualitas pelayanan pada masa nifas. Yang pertama dia pada pasca salin 8 sampai 42 hari, kemudian neonatal pada pasca 2 sampai 7 hari. Kemudian prioritas ketiga itu meningkatkan kualitas pelayanan kehamilan baik untuk mendeteksi dan pencegahan penyebab kematian maternal. Maupun direct maupun indirect, yaitu termasuk juga malaria. Jadi kalau misalnya komplikasi persalinan itu kan malaria itu juga sangat ini loh, fatal lah kalau ibunya kena malaria. Karena kalau malaria itu tidak diobati dengan sampai detail, sampai ke akar-akarnya, dia bisa muncul lagi, ibunya nanti demam lagi. Karena kalau demam itu dia nggak boleh ya, kalau lagi hamil demam, kalau bisa usahakan jangan demam. Karena akibatnya juga mengerikan kalau si ibunya demam, dia atau dia bersalin setelah melahirkan dia demam, nggak boleh. Kemudian prioritas keempat itu remaja putri dan wanita usia subur, WUS ya, menurunkan anemia. Itu dia gunanya apa? Pencegahan penurunan angka kematian ibu dan bayinya, ya, penurunan kejadian anemia, kemudian status gizi kurus ya sebelum kehamilannya untuk mencegah komplikasi kebidanan dan resiko bayi berlahir. Nah, kalau ibunya terlalu kurus juga nggak boleh, terlalu gendut juga nggak boleh. Nanti resiko yang terjadi pada bayinya, dia bisa bayinya berat badannya lahir rendah dan prematur. Bayinya juga bisa kurang gizi. Kenapa ibunya kurang gizi? Dia hamil. Hamil itu kan dia harus makan 2. Satu untuk dia, satu untuk janinnya. Nah, kalau misalnya ibunya juga nggak mau makan, asupan gizinya kurang, anaknya juga jadi kayak AKK ya, apa namanya, gizinya kurang, badannya ceking, kurus gitu. Nggak boleh. Kemudian prioritas khususnya yaitu ketersediaan data. Ya, pengukuran datanya pada tingkat kabupaten dan kota. Ini Ibu bilang tadi, datanya itu harus akurat dari klinik BPS tuh ya ke puskesmas, dari puskesmas datanya ke pusat dan nanti didata oleh Dinkes. Itu memang harus betul-betul akurat, tidak boleh abal-abal, tidak boleh bohong-bohongan. Tuh. Berarti banyak ya PR kita untuk menurunkan angka kematian si ibu dan si bayi tadi. Bukan hanya sekedar SDM-nya saja, tetapi untuk tindakan, tanda dan bahaya serta pencegahannya itu, dan ilmu untuk bagaimana cara merujuk dengan baik itu juga harus tepat. Itu yang harus kalian pahami. Oke. Selesai pertemuan kita pada hari ini. Ada yang ingin ditanyakan? Narisha tadi udah masuk nggak? Enggak, Bu, bilangnya masih izin. Hah? Izin bilangnya. Izin, Bu. Izin, Bu. Oke, ada yang ingin ditanyakan nggak? Ada yang ingin ditanyakan? Mungkin ada kurang paham tentang kita hari ini, atau sudah jelas semuanya? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Kalau nggak bilang jelas aja ya kan? Ipa, ada yang ingin ditanyakan? Sebenarnya ada, Bu. Jadi kan karena mata kuliahnya kesehatan ibu dan anak, makanya jadi kita belajarnya ya seputar si ibu, si bayi, kelahiran, melahirkan, hamil, melahirkan, gitu aja ya. Kalau yang perempuan kayaknya lebih suka ya, tapi kalau ini si Rival yang ada dia sendiri nih. Ada apa? Rival nggak nyambung, Bu. Nyambung. Gak apa-apa Rival, untuk persiapan nanti. Ya, Bu. Rival ditangkap untuk pendampingnya nanti. Ya. Di suami siaga, Bu. Ya. Iya, betul. Suami siaga itu yang paling penting.
Iya Bu, betul. Waktu pulang kantor dia udah kenapa tadi kenapa telepon, padahal cuma di sekolah aja, istrinya kan iseng kan. Ada di depan pintu ya kan. Oke, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, kita tutup materi pertemuan perkuliahan kita pada hari ini ya. Lebih dan kurang kita jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Universitas Ubudiyah Indonesia menyelenggarakan program belajar daring melalui UB on TV. Di tengah pandemi COVID-19 ini, UI terus berinovasi dengan menyelenggarakan perkuliahan secara daring. Saksikan perkuliahan khusus mahasiswa Universitas Ubudiyah Indonesia semester ganjil dengan praktisi dan akademisi yang berpengalaman, lulusan dalam dan di luar negeri. Untuk program studi S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat, D3 Kebidanan, S1 Ilmu Gizi, D4 Kebidanan, S1 Farmasi, S1 Teknik Informatika, S1 Sistem Informasi, S1 Manajemen, S1 PGSD, dan S1 Psikologi. Menghadirkan Fauzia Andika SKMMKes dengan mata kuliah Surveillance Kesehatan Masyarakat, Kairanisa Anwar SSTMKM dengan mata kuliah Gizi Kesehatan Masyarakat, Mutia Paradiba STRKEP MKM dengan mata kuliah Kebutuhan Dasar Manusia, Faradila Safitri SSTMKes dengan mata kuliah Komunikasi dalam Praktik Kebidanan, Nuzulul Rahmi SSTMKes dengan mata kuliah Mutu Layanan Kebidanan, Ulfa Husnadira SSTMKM dengan mata kuliah Kesehatan Ibu dan Anak, Sahbainur Rezeki SSTMKM dengan mata kuliah Imunologi Gizi, Rulia Meilina SFAM MSI dengan mata kuliah Farmasi Rumah Sakit, Susmanto Eskom Mkom dengan mata kuliah Komunikasi Data, Mahendar Dwi Payana SSTMT dengan mata kuliah Pemrograman Web 1, Zuhar Musliana STMT dengan mata kuliah Pemrograman Berbasis Web, Zaufi Ardian Eskom Meng dengan mata kuliah Audit Sistem Informasi, Mulkan Fadil STMkom dengan mata kuliah E-commerce, Armia STMSC dengan mata kuliah Manajemen TV Streaming, Raudatun Nuzul ZA SSTMKes dengan mata kuliah Askap Neonatus, Dwi Rahmalia MPSI dengan mata kuliah Psikologi Perkembangan 1. Acara ini dilaksanakan via Google Meet dan hadir